Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, melanjutkan yang kemarin. Di pertemuan yang kelima kemarin kita membahas tentang riba di dalam ekonomi Islam. Berikutnya yang akan kita bahas insyaallah tentang uang dalam perspektif Islam. Sudah pada tahu ya, uang itu sebagai alat tukar. Nanti insyaallah akan dijelaskan di sini ada berbagai macam jenisnya. Uang sesuatu yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat umum, maksudnya sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah. Alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu. Artinya memang suatu wilayah itu berbeda-beda disesuaikan dengan mata uangnya masing-masing, ya. Atau sebagai alat pembayaran utang dan juga sebagai alat pembeli barang dan jasa. Ya. Yang pertama, uang sesuatu yang dapat diterima secara umum, artinya dunia menerimanya. Dunia sepakat gitu ya, atau suatu wilayah sepakat sepanjang tidak keluar dari aturan daerah tersebut. Misalkan kita di Sudan disesuaikan dengan kalau sekarang kan disesuaikan dengan mata uang negara masing-masing gitu ya, dan secara umum diterima. Misalkan kita bawa dolar dari luar negeri ke Indonesia, itu kan pasti diterima oleh negara kita. Asal nanti bagaimana supaya berlakunya, tentu perlu penukaran lebih lanjut. Berikutnya, uang juga sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang. Jadi pembayaran utang, ini utang piutang, baik utangnya itu secara kredit biasanya kalau utang itu ya, ataupun tempo. Ternyata uang juga, syarat uang itu harus bisa digunakan alat sebagai pembayaran utang. Dan kalaupun utangnya pembayarannya berlebih, artinya melebihi pokoknya, nah itu dinamakan dengan riba. Dan juga sebagai alat pembeli barang dan jasa. Pembelian barang ya secara zahir bisa dilihat, ya. Kemudian juga spesifikasinya bisa dilihat. Kemudian juga pembelian jasa. Pembelian jasa ini apapun jasanya, itu ya, apapun jasanya tentu transaksinya menggunakan alat yang dinamakan dengan uang. Berikutnya, untuk mengatasi segala kendala yang muncul akibat sistem barter. Dengan hadirnya uang ini sebetulnya ya, karena memang dulu perekonomian belum begitu maju, sistem barter masih ada ya. Dan kalau sistem barter agak sulitnya barangnya yang dicari kadang-kadang harus ditukar dengan barang yang sama. Kemudian juga tidak ada ketentuan standar barter itu ya. Nah, dengan adanya uang dan uang diterima di masyarakat umum, kemudian juga uang juga mudah dibawa, mudah disimpan. Maka uang salah satu solusi
untuk mengatasi ketika sistem barter itu menemukan kendala. Maka dipikirkanlah suatu komoditas yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur yang lebih efisien dan efektif. Hadirnya uang sangat efektif sebagai alat transaksi, alat berdagang, ya, dan juga sangat efisien. Efisiennya tidak memakan tempat begitu besar, kemudian juga tidak memakan waktu dalam bertransaksi. Uang dapat dikategorikan dalam 3 jenis, ya. Tiga jenis uang. Yang pertama uang komoditas, ya. Yang kedua uang giral, yang ketiga uang kartal. Nah, istilah ini saya yakin sudah sangat sering didengar, ya, baik di SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Misalkan uang giral. Uang giral itu uangnya tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi, ya, tetapi memang ditukarkan dengan uang. Misalkan giro gitu, ya, itu cek, ya, itu termasuk ke dalam uang giral. Nota misalkan kwitansi itu masuk ke dalam uang giral. Ada nilai nominalnya, tetapi tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi. Nah, kalau uang kartal itu uang kertas, ya. Manfaat uang mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Dengan hadirnya uang, semua transaksi menjadi mudah, semua transaksi menjadi cepat, ya. Semua transaksi tidak menunggu begitu lama, kemudian juga bisa ditentukan berapa harganya, kemudian berapa uangnya, gitu, ya. Nah, ya. Dengan uang mempermudah proses transaksi. Kemudian mempermudah dalam menentukan nilai dari barang dan jasa. Harga produk X misalkan 10.000 sudah ditentukan, ini uang 10.000-nya. 100.000 ini 100.000-nya berdasarkan nilai uangnya. Begitupun produk jasa. Servis misalkan, servis apapun ketika ditentukan oleh pihak yang memberikan servis misalkan, ya, 100.000, maka kita sudah bisa mengeluarkan uang 100.000 tanpa repot-repot ditukar dengan barang yang berbentuk lain. Ini sangat mempermudah dalam menentukan nilai baik barang dan jasa. Memperlancar proses perdagangan secara luas. Nah, dengan adanya uang, apalagi sekarang teknologi begitu canggih, ya. Nah, ketika penjual dan pembeli tidak mesti bertemu, cukup melalui media sosial, melakukan transaksi, ditentukan barangnya, ditentukan nominalnya, itu sudah mulai transfer nominal uangnya, gitu, ya, kemudian juga langsung diproses barangnya. Sangat mudah, apalagi dengan adanya e-banking hanya tinggal proses transfer, kita hanya duduk di rumah, tinggal melihat barang yang kita butuhkan, tinggal melihat berbagai macam jenis barang dan ataupun produk-produk yang dijual, gitu, ya, oleh penyedia jasa jual beli online. Ketika sudah deal, ditentukan harganya, barangnya sudah ditentukan, berikutnya dilakukan transaksi tanpa mesti ketemu antara penjual dan pembeli secara langsung. Maka dengan hadirnya uang memperlancar proses perdagangan secara luas. Maka semuanya mudah, itu kan, yashiru wa la tu'ashiru wa basyiru wa la tunafiru. Kata Rasulullah SAW itu berilah kemudahan, jangan mempersulit, gitu. Ya, intinya Islam itu selalu memberikan kemudahan, tidak mempersulit. Wa basyiru wa la tunafiru, berilah kabar gembira, jangan membuat mereka merasa takut. Nah, dengan uang sudah ditentukan berapa nominalnya, kemudian juga
mata uangnya seperti apa, itu akan lebih mudah. Apalagi sekarang sudah banyak lembaga-lembaga keuangan yang sangat canggih menggunakan teknologinya. Kemudian manfaat uang digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Menimbunnya bisa berbentuk tabungan, ya. Bisa tabungan biasa mungkin yang menggunakan ATM, atau tabungan deposito misalkan. Deposito itu kan tabungan, dia ada jangkanya. Bisa 1 bulan misalkan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Jadi kalau deposito itu kan kita menabung, menyimpan uang, tidak bisa diambil suatu saat. Walaupun membutuhkan suatu saat atau dalam keadaan darurat, tentu membutuhkan syarat-syarat yang banyak. Ya, tujuannya memang supaya uang kita tersimpan, tidak mudah cepat diambil, tidak mudah cepat digunakan, ya. Apalagi kalau kita punya tabungan, kemudian sangat mudah diambilnya, misalkan melalui proses ATM, itu sangat kecil kemungkinannya uang akan mudah tersimpan. Sedikit langsung ke ATM, sedikit langsung ke ATM, ya. Tapi ketika kita menyimpan uang, menimbun uang, menyimpan kekayaan dalam berbentuk uang, ya, dalam tabungan, misalkan tabungan deposito. Nah itu dengan deposito, kemudian kalaupun kita membutuhkan mendadak, misalkan ada kebutuhan darurat, itu harus melalui proses yang panjang, ya. Nah, dengan sistem itu maka uang kita tidak mudah diambil, kemudian juga besar kemungkinannya akan banyak tersimpan di tabungan deposito. Atau tabungan giro juga ada. Kalau tabungan giro biasanya diambilnya melalui cek, gitu ya. Ini diantaranya manfaat uang. Nah, berikutnya kriteria uang. Kriteria uang di dalam Islam. Yang pertama ada jaminan. Biasanya ada lembaga yang menjaminnya, yang membuat uangnya atau yang mengeluarkan uangnya. Dijamin keasliannya, gitu ya. Dijamin di daerah yang sudah ditunjuk bisa digunakan, misalkan itu. Ada jaminan ini ditentukan oleh lembaga keuangan biasanya. Yang kedua, kriteria uang itu diterima di tempat umum. Di tempat umum dalam suatu negara, misalkan. Alhamdulillah kalau di Indonesia kan rupiah dan berlaku uangnya di seluruh Indonesia, ya, kalau rupiah, karena sudah ditentukan oleh lembaga keuangan yang dijamin kualitasnya. Diterima di umum. Nah, nilainya yang stabil. Nilai stabil ini tidak mudah goyah oleh pihak manapun. Artinya ada lembaga negara mempunyai andil yang sangat besar dalam menentukan nilainya, ya, ataupun menggantinya juga. Ketika uang itu sudah rusak, biasanya diganti oleh lembaga keuangan dengan yang baru. Kemudian kriteria yang keempat, uang itu mudah disimpan. Mudah disimpan, ya, baik simpanannya manual misalkan di rumah ataupun melalui proses lembaga keuangan. Yang kelima, kriteria uang itu mudah dibawa. Tidak mungkin uang itu sebesar pintu misalkan, ya. Itu sangat repot untuk bertransaksi, berniaga misalkan, repot dibawa ataupun repot disimpan. Tentu kriteria uang harus mudah dibawa. Berikutnya yang keenam, kriteria uang itu tidak mudah rusak. Dengan hadirnya uang logam, kan, ya, terkena air tidak rusak. Terbakar juga tidak langsung rusak. Kemudian uang yang kertas juga tentu bahannya berbeda dengan kertas yang biasa. Dan kertasnya pun kertas khusus. Tidak sembarang orang, ya, bisa mencetak uang. Walaupun bisa, tentu dikategorikan uang palsu. Karena kertas yang mengeluarkan itu tidak sembarangan, tentu lembaga keuangan yang mempunyai wewenang tentang kualitas kertas uang tersebut. Jadi uang itu tidak mudah rusak. Walaupun uang rusak itu, uang yang asli rusak, bisa ditukar, ya. Ditukar dengan uang yang baru.
Biasanya Bank Indonesia membuka layanan menukarkan uang. Uang-uang yang rusak kemudian dikumpulkan, ditukar dengan uang yang baru. Uang kertas juga ketika terkena air tidak langsung mudah rusak, karena bahannya memang khusus, bukan kertas biasa. Berikutnya yang ketujuh, mudah dibagi, ya. Yang kedelapan, penawaran harus elastis, artinya mudah, tidak sulit. Nah, ini fungsi uang. Berikutnya fungsi uang. Yang pertama, alat tukar menukar, bertransaksi, berdagang atau berniaga, baik barang dan jasa, ya. Karena teknologi sudah modern, zaman begitu maju, maka uang fungsinya sebagai alat tukar menukar, baik barang maupun jasa. Yang ketiga, satuan hitung. Ada satuannya, 1.000, 2.000, 3.000, ya bisa dihitung. Dan kalau uang itu misalkan siapapun yang tidak sekolah misalkan ya, tapi kalau menghitung uang, insya Allah dia bisa. Itu keistimewaan uang itu ya. Walaupun dia bodoh dalam berhitung, kalau menghitung uang, insya Allah semuanya bisa. Ada nominalnya, ada wujud uangnya. Kemudian bisa dipisah antara nominalnya ribuan, itu ya ratusan, dan seterusnya. Gitu ya. Uang logam, uang kertas, itu dihitung semuanya, mampu menghitung satuan uang. Ketika wujud uangnya itu ada, walaupun tidak mempunyai pendidikan yang sangat tinggi. Yang ketiga, fungsi uang sama seperti yang tadi, penimbun kekayaan. Tentu kekayaan ini berbentuk tabungan biasanya ya. Nah, berikutnya, fungsi uang sebagai standar cicilan utang. Maka pembayaran utang ketika dibagi menjadi 1 tahun, misalkan 2 tahun dan seterusnya, maka sudah ditentukan nominal pembayarannya berapa, per bulannya berapa misalkan ya. Dan kalau konvensional biasanya bunganya berapa. Nah, itu tentu membutuhkan uang. Dan transaksi seperti ini sekarang sudah sangat mudah. Teman-teman sekalian, transaksi kredit tidak mesti kita pergi ke lembaga yang memberikan fasilitas kredit kepada kita. Cukup kita di rumah dengan menggunakan smartphone atau HP ya, sudah bisa melakukan transaksi atau pembayaran cicilan, pembayaran angsuran. Sepanjang ada saldo di tabungan kitanya. Sepanjang ada aplikasi di HP kitanya, aplikasi berkenaan dengan lembaga keuangan atau aplikasi e-bankingnya maksudnya ya. Nah, ini ada konsep uang dalam Islam. Ada beberapa pakar di sini, ada Al-Ghazali ya, di tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Ada Ibnu Taimiyah 667 Hijriah atau 1268 Masehi. Ada juga Ibnu Khaldun 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Menurut di antaranya menurut Ibnu Taimiyah ya, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, beliau menyatakan bahwa berada banyak jenis mata uang yang nilai kandungannya itu logam mulia ya. Logam mulia yang berlainan satu sama lain. Memang pada saat itu beredar 3 jenis mata uang, baik uang dinar, emas ya, dirham itu perak, dan fulus juga atau berbahan tembaga. Peredaran dinar sangat terbatas pada waktu itu. Peredaran dirham berfluktuasi, artinya turun naik dirham itu ya, turun naik, dan kadang-kadang juga menghilang bahkan dinar itu ya. Sedangkan yang beredar luas adalah fulus yang berbahan dasar tembaga. Maka kejadian atau fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang yang
kualitasnya baik. Nah, pernyataan ini juga sama dikutip dalam ekonomi konvensional dalam ungkapan bad money driven out good money. Di antaranya kemudian juga menurut Imam Al-Ghazali bahwa Imam Al-Ghazali hidup di tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi ya. Nah, tentu ini lebih Imam Ghazali sebelum Ibnu Taimiyah. Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang, kata beliau. Dengan adanya uang sebagai nilai ukuran diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut beliau bahwa uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, menurut Al-Ghazali, tetapi dapat berefleksikan semua warna. Ya. Kemudian juga menurut ilmu Ibn Khaldun, beliau menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi. Jadi lebih lihat ke produksinya kalau Ibn Khaldun. Produksi suatu negara dan neraca pembayaran yang positif. Artinya kalau neraca pembayaran positif itu kan lebih banyak ekspornya ya ketimbang impor. Lebih banyak dapat uangnya ketimbang mengeluarkan uangnya. Itu diantara pendapat para pakar tentang uang di dalam Islam. Ini konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Sedangkan konsep konvensional, uang sering diidentikan dengan modal. Berikutnya, uang adalah public goods, barang publik kalau dalam Islam. Nah, dalam konsep konvensional, uang adalah private good ya. Kemudian uang adalah flow concept. Dan menurut konvensional, uang modal ya, uang itu sebagai modal dan dalam konsep konvensional adalah flow concept. Modal adalah stock concept, kemudian uang atau modal adalah stock concept ya. Ini kesimpulannya. Jadi kalau uang itu tidak identik dengan modal, tapi kalau konvensional uang adalah sebagai modal. Paling tidak seperti itu ringkasannya. Dua alasan utama memegang uang dalam Islam. Yang pertama itu motif transaksi. Yang kedua motif berjaga-jaga ya. Kita lihat. Yang ketiga motif spekulasi. Nah, di dalam Islam yang ternyata motif spekulasi itu tidak digunakan ya. Yang digunakan itu pertama motif untuk transaksi, yang kedua motif untuk berjaga-jaga. Nah, kalau untuk motif bertransaksi, ketika kita akan melakukan pembelian, tentu kita harus membutuhkan sejumlah uang. Artinya memang kita sudah bersedia menyediakan uang sebelum bertransaksi. Gitu ya, karena memang motif untuk bertransaksi. Tetapi kalau motif berjaga-jaga, ya kita mempunyai simpanan. Tujuannya memang simpanan ini tujuannya ketika dalam keadaan darurat, ketika kebutuhan kita lebih banyak daripada biasanya, maka uang yang kita simpan bisa dipergunakan. Nah, tujuan motif berjaga-jaga ini intinya memang tidak merepotkan orang lain, agar kita tidak selalu was-was, kemudian juga tidak selalu
berhutang misalkan, karena memang tuh berapa banyak orang yang berhutang, salah satunya memang mereka tidak mempunyai tabungan. Dan juga image-nya itu segala sesuatu harus berhutang, padahal bisa dilakukan dengan cara menabung. Nah, makanya memang banyaknya transaksi berhutang gitu ya, apapun dengan bertransaksi berhutang. Dan kebanyakan hutangnya itu ada kelebihannya pengembaliannya, artinya berbunga. Maka untuk mengatasi terjadinya selalu berhutang, kemudian juga selalu terlibat dalam transaksi riba, maka motif berjaga-jaga sangat efektif ya. Karena motif berjaga-jaga ini harus banyak menyimpan uang, kemudian menyisihkan uang ya. Bisa saja menyisihkan uang kita diinfakkan, disedekahkan, itu pun motif berjaga-jaga agar kita selamat di akhirat. Dengan uang yang kita sedekahkan, uang yang kita zakatkan digunakan sesuatu yang bermanfaat ya. Itu tujuannya kan jangka panjang. Bagaimana bagaimana harta akan harta menjadikan amal jariah kita sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ini motif transaksi, motif berjaga-jaga dua alasan utama memegang uang dalam konsep Islam, dan Islam tidak memakai konsep spekulasi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Secara singkat, padat ya saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.